Baik, cek sound dulu ya, teman-teman. Suara saya sudah terdengar. Sudah, Pak. Oh, baik. Udah, Pak. Iya. Cuman putus-putus. Oh, putus-putus. Nanti disambung ya. Oke, sebentar. Kalau slide-nya sudah tampil, Udah, Pak. ya. Baik, izin kita mulai ya. Sambil nunggu yang lainnya, saya recording dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lebak apa kabar? Hujan ya? Hari ini Lebak hujan atau gimana? Hujan, Pak. Hujan, Pak. Hujan deras ya. Kiriman dari Bogor, dari Depok. Baik teman-teman semua, hari ini kita masuk di pertemuan kelima. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah baca pengumuman bahwa UTS sudah di depan mata. Artinya UTS itu sudah masuk di tanggal berapa ya? Sore itu. 25, 26, 27 ya. Oke, nah untuk kelas 5C saya sudah sepakat kita UTS-nya nanti di tanggal 5 November teman-teman ya. Lagi tolong dicatat UTS-nya di tanggal 5 November. Berarti masih ada tiga pekan lagi. Jadi artinya kalau sekarang pertemuan kelima, berarti masih ada 2 pokok bahasan yang paling penting, yaitu kita akan belajar tentang creative promotion ya, bagaimana kita melakukan desain marketing sama creative promotion di pertemuan 6 dan 7. Itu pertemuan 8 di tanggal 5 November ada UTS. Tolong diinformasi buat teman-teman yang lainnya di kelas Anda yang hari ini belum hadir. Tanggal 5 ya. Sepakat ya, tanggal 5 kita UTS. Nah, UTS-nya nanti kita bagi 2. NPM ganjil sama NPM genap. Jadi yang ganjil mengerjakan soal yang ganjil, yang genap mengerjakan soal yang genap. Itu ya UTS ya. Cuma UTS ujiannya. Nah, kalau UAS nggak ada ujiannya ya. Habis UTS baru kita masuk ke materi tentang bagaimana berkolaborasi dan seterusnya. Sampai dengan pertemuan digital marketing, dan bagaimana kita menjadi seorang investor di pertemuan 14, 15, 16 sudah mulai presentasi. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan 5 ya. Pertemuan 5 agendanya adalah kita akan coba bahas 1-2 kelompok. Mudah-mudahan sudah ada yang siap ya. Nanti diminta share screen tentang bisnis model kanvas kelompoknya dari step 1 sampai dengan step 5. Yang mau presentasi silakan ya, supaya bisa direview ya, direview kira-kira harus ada yang diperbaiki atau enggak ya. Sambil dipersiapkan, saya ada video 2 menit supaya teman-teman bisa terinspirasi. Video ini adalah video tentang seorang anak muda yang berwirausaha dari usia 15 tahun ya. Selama 4 tahun omsetnya mencapai 300 jutaan lebih. Sehingga di usia ke-19 tahun pemuda ini sudah punya omset 300 dan sudah bisa beli rumah buat orang tuanya. Ya, check it out sambil teman-teman tolong dipersiapkan yang mau presentasi BMC step 1 sampai dengan step 5 ya, 1 atau 2 kelompok ya. Saya tayangkan dulu videonya 2 menit ya. Mahasiswa jadi pengusaha sebelum wisuda. Menjadi pengusaha, wirausaha, entrepreneur, apapun namanya adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda sekarang. Jika Anda seorang mahasiswa dan memiliki banyak impian menjadi pengusaha atau pembisnis muda, bergabunglah bersama kami. Jadi pengusaha sebelum wisuda.
Muda, gigih, dan mandiri. 3 kata yang cocok untuk menggambarkan sosok menginspirasi berikut ini. Yasa Singgi mulai merintis usahanya sejak dia masih berusia 15 tahun. Dan kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan. Masa tua yang nyaman tidak hadir dari masa muda yang leha-leha. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan. Yasa Singgi umurnya 19 tahun. Di usia belia, Yasa mampu memiliki rumah ini dengan merogoh koceknya sendiri. Dan melalui usahanya di bidang fashion khusus pria, Yasa kini memiliki omset ratusan juta rupiah per bulan. Namanya Men's Republic. Sederet artis dalam negeri pun tampil mengenakan produknya. Mulai dari baju, jaket, hingga sepatu. Salah satunya aktor muda Ge Pamungkas. Nggak tahu sih, serius. 11 tahun? Bisnis? Ya kaget lah, karena kalau gue ingat waktu umur gue masih 19 tahun, gue masih kuliah dan masih ngabisin duit orang tua. Nyaman dan sesuai dengan selera. Alasan Ge menggunakan produk milik Yasa. Tak sedikit tokoh yang Yasa berikan secara cuma-cuma produknya. Tujuannya untuk media promosi. Pagi hari menjadi awal yang penting bagi seorang Yasa Singgi. Saat membuka mata, semangatnya terpacu dengan menatap tembok kamarnya. Sederet harapan dan cita-citanya selalu ia tuliskan di secari kertas. Di saat anak muda lain, dia hidup dalam masa kini. Yang penting eksis, gaul, nongkrong di mana-mana. Tapi saya menjadikan masa muda saya yang lebih produktif, yang lebih berkualitas lagi. Mencari uang sendiri sudah ia lakukan sejak umur 15 tahun. Bukan perkara mudah. Beberapa usaha sempat ia jalani hingga akhirnya berlabuh dalam dunia fashion. Di usia 15 tahun itu pertama kali nggak langsung ke dunia bisnis, sempat saya jungkir balik jadi MC dulu, terus nggak langsung ke dunia fashion juga, sempat usaha lampu dulunya, gagal, sampai akhirnya kecemplung juga nggak sengaja. Bermodal dari tabungannya, Yasa mulai mencoba produksi baju dengan modal awal Rp700.000. Namun pahitnya dari 48 baju yang diproduksi, hanya 2 yang laku terjual. Kemudian Yasa kembali mencoba peruntungan berjualan melalui media online. Semua produknya ia desain sendiri. Ilmunya didapat secara otodidak. Yasa juga kerap mencari desain produknya melalui situs-situs di internet. Jualan online satu-satunya bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang minim banget, sedikit banget. Pertama kali usaha online, bisa dibilang ya modalnya waktu itu cuma modal BlackBerry, BBM yang saya punya, bayar uang pulsa yang tiap bulan, udah cuma itu aja. Dengan modal itu doang saya bisa mulai bisnis online. Terjun menjadi wirausaha di usia belia bukan tanpa alasan. Hatinya tergerak mencari penghasilan sendiri sejak sang ayah jatuh sakit. Saat itu kondisi ekonomi keluarganya juga pas-pasan. Alhasil, Yasa memutuskan untuk membiayai kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri. Di saat itu saya mulai berpikir ya, waktu papa saya sakit, beliau waktu itu mau operasi aja nggak punya uang. Akhirnya beliau lebih mengutamakan pendidikan anaknya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kata papa saya yang saya ingat adalah uangnya daripada buat operasi, mendingan buat pendidikan anak-anak aja katanya. Semangatnya bukan tanpa hasil. Sempat jatuh bangun menjual produk bajunya hingga merambah dunia online selama 4 tahun, kini Yasa memiliki sebuah toko. Ia menyewa tempat ini untuk menyimpan produknya. Namun saat ini urusan produksi baju, Yasa masih menggunakan jasa konveksi di daerah Bandung, Jawa Barat. Selain memasarkan produknya sendiri, Yasa sudah memiliki 75 reseller atau jaringan penjual. Setiap hari pemesan produknya pun datang dari berbagai daerah di dalam negeri hingga mancanegara. Oke, itu sekedar video buat menginspirasi teman-teman ya, usia 15 tahun. Dia sudah menjalani bisnisnya dalam waktu 4 tahun
sudah berhasil meraih omset hampir 300 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk materi hari ini ya. Ada banyak video-video, ada banyak anak-anak muda di luar sana yang sudah banyak berhasil menjalankan bisnisnya. Nah, hari ini saya mau tanya dulu siapa yang siap untuk presentasi tentang BMC step 1 sampai step 5. Enggak, silakan. Nanti saya izinkan untuk share screen. Siapa nih? Satu kelompok atau dua kelompok aja dulu. BMC-nya saya mau lihat. Pak. Siapa? Kang Rizky? Iya Pak, tapi ini bentar dulu Pak. Lagi ngalihin. Tadi kan ini lagi via telepon ke laptopin dulu biar bisa share screen. Oh, siap. Pakai handphone juga bisa kok. Kalau materinya ada di handphone, bisa di handphone. Oke, kelompok yang lain mungkin yang mau coba direview BMC-nya step 1 sampai dengan step 5 dulu. Jangan pernah takut salah teman-teman ya, karena kita sedang tempat belajar, jadi baiknya ditampilkan supaya bisa dikoreksi. Bareng. Yuk, kelompoknya siapa? Ada Teh Dini, ada Kang Rizky, ada Teh Afrianti, ada Teh Elvira. Udah pindah ya Pak? Oh, udah pindah. Oke, saya stop share ya. Kita coba satu aja, nanti yang lain kalau ada, mangga disiapkan dulu. Jangan pernah takut salah ya, karena ada penghapus yang siap untuk menghapus kesalahan. Salah itu manusiawi. Nah, belajar. Sudah boleh dibuka Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Rizky Padiarahman mewakili kelompok saya. Emang saya dapat bagiannya salah satunya ngepresentasiin, soalnya kelompok saya juga punya bagian kayak misalnya ada yang ngisi proposal, bikin katalog, bikin banner. Jadi emang presentasi ini bagian saya. Jadi saya harus mempertanggungjawabkannya, dan insya Allah saya juga udah memahami bisnis yang dirancang oleh kelompok kita, yaitu bisnis Maskanul Kurban ya. Situ adalah tempat bisnis untuk para orang-orang yang ingin berkurban. Ya. Dan langsung biar lebih jelasnya bakal saya share screen. Yang BMC dulu ya, jangan proposalnya. Kita bahas BMC dulu. Oh iya. Kita lagi belajar BMC dulu. Ini kalau agak nge-lag, wajarin lah. Soalnya ngebukanya di Corel agak berat. Oh, kamu pakai Corel. Berat atau? Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Muncul sudah. Iya, Pak. Udah ya. Ini model bisnisnya. Yang tadi profil perusahaannya. Soalnya kan emang belum masuk situ, jadi kita bahas ke bisnis. Yang BMC-nya dulu aja. Kita lagi belajar step 1-nya. Di sini di sini belum di desainnya, emang masih baru polos gini, tapi yang penting isinya dulu. Soalnya tadi saya lupa urutannya, malah ngerjain profil perusahaannya dulu. Desain perusahaannya. Jadi lupa, malah yang ini yang mau dibahas malah ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Di desain. Langsung saja ya. Di sini itu saya mendirikan sama teman saya, rencananya ingin bikin tempatnya orang-orang berkurban, tetapi mereka memiliki kendala dalam hal keuangan. Nah, di sini nilai bisnisnya itu yang pertama, membantu dan memudahkan masyarakat muslim yang ingin berkurban, terutama yang memiliki kendala keuangan. Ngebantunya dalam bentuk apa? Di sini kita memiliki 2 jasa pelayanan, yaitu berupa patungan kurban, berikut sama tabungannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya kesulitan ingin berkurban, tapi mereka ingin
sangat ingin berkurban. Nah, di sini kita punya satu pertama bisa melalui jasa pelayanan kita, yaitu patungan yang hanya dikhususkan untuk hewan kurban sapi ya, yang maksimal 7 orang. Nah, kalau misalnya masih ada orang yang masih kesulitan untuk ikutan patungan walaupun sudah misalnya harga sapinya dibagi 7 orang. Di sini kita menyediakan jasa berupa tabungannya. Dan sampai kapan itu jangka tabungannya? Jangka tabungannya itu sampai yang nominalnya bebas, nggak kita patok, atau jangka waktunya bebas nggak kita misalnya jangka. Yang penting tabungannya cukup untuk mengikuti tabungan patungan kurban atau sampai cukup membeli satu hewan kurban di kita. Dapat dimengerti ya? Yang pertama itu. Yang kedua, mengedepankan syariat Islam. Nah, di sini juga kita menjadikan nilai bisnis kita yaitu mengedepankan syariat Islam. Kenapa? Ternyata setelah kita survei masih banyak misalnya orang-orang yang berkurban tapi melenceng dari ajaran Islam. Kayak misalnya dalam pemotongan hewan kurban masih adanya dilakukan bobok jantung. Itu kan dilarang karena menyiksa hewan. Terus misalnya menggunakan pisau yang tidak tajam, akhirnya kan melebihi 3 sayatan. Iya. Nah, di situ menjadi nilai bisnis kita, di mana biar bisnis kita mengedepankan syariat Islam tanpa melenceng. Yang ketiga itu hewan kurban yang dijamin sehat. Kenapa kita bisa menjamin sehat? Sebab kita juga punya program seminggu sebelum hewan kurban dikurbankan, kita akan mengedatangkan orang dari dinas peternakan untuk memeriksa hewan kita. Kalau misalnya ada hewan kita yang sakit, insya Allah bakal kita ganti dengan yang sehat dan siap dikurban. Dan yang keempat itu nilai bisnisnya meningkatkan antusias masyarakat muslim untuk berkurban. Sebab ada suatu hadis, saya buka dulu di Word ya, yang bacaannya man wajada sa'atang falam yudohi fala yakrobanna musallana, yang artinya barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Maksudnya apa? Tidak semua memiliki kelapangan, maksudnya tidak semua memiliki kemampuan untuk berkurban. Makanya di sini kita membantu orang-orang muslim untuk mendapatkan kelapangan tersebut agar mereka bisa berkurban. Sehingga nanti meningkatnya antusias masyarakat muslim untuk berkurban. Insya Allah. Yang kedua itu pelanggan utama, atau yang kemarin bahasa Inggrisnya itu what do you help ya. Who do you help? Who do you help? Ya. Who do you help? Siapa yang mau ditolong? Ya. Siapa yang ingin ditolong kita ya? Atau di sini pelanggan utamanya ya tentunya masyarakat muslim yang punya keinginan tinggi untuk berkurban, tapi beliau masih memiliki kendala dalam finansial. Makanya kita mempunyai 2 program tadi, tabungan, patungan, sama tabungan. Ya. Itu sudah jelas ya. Langsung ke tiganya, yaitu hubungan dengan pelanggannya untuk Mas Kanul Kurban. Dalam mengenalkan produknya akan lebih memanfaatkan media sosial dengan membuat konten-konten menarik yang bisa menarik pelanggan atau calon nasabah untuk menabung di kita. Dan bukan itu saja, kita juga akan memperkenalkan produknya secara langsung. Bisa kita sebarkan brosur-brosur dan mendatangi kampung-kampung dan para jamaah-jamaah pengajian. Yang keempat itu distribusi perusahaannya. Kita diajar sama Pak Yuli itu, zaman sekarang itu kalau misalnya ingin buka usaha, udah gak zaman harus punya uang yang banyak. Sebab sekarang udah modern. Sebab sekarang juga kita harus bisa pakai pikiran kita gimana biar kita bangun usaha dengan modal yang seminimalisir, yang seminimal mungkin. Maaf agak belibet ini ya. Terlalu heboh, Pak. Terlalu semangat. Iya. Distribusi perusahaan ya, lanjut.
tadi intinya kan Pak Yuli mengajarkan kita bahwa buka usaha itu nggak perlu mikirin uang yang banyak. Nah, kita menganggap usaha kita ini cocok untuk apa yang diinginkan oleh Pak Yuli. Sebab kita ini, walaupun misalnya kita menjualkan hewan kurban, kita itu tidak menganjurkan usaha kita ini harus punya peternakannya langsung, harus punya hewan kurbannya langsung. Tapi kita akan bekerja sama dengan para peternak yang memiliki hewan kurban untuk kita ngebantu mereka menjualkan hewan kurbannya. Makanya di usaha ini kita memiliki dua bidang usaha, yaitu perdagangan sama jasa. Perdagangannya apa? Perdagangannya berupa hewan kurban, jasanya itu berupa pelayanannya. Jadi distribusinya itu dapat dari peternak-peternak hewan kurban. Jadi kita nggak harus punya hewan kurbannya, nggak harus punya peternakannya. Sebab kalau itu kan harus punya modal mahal ya. Tapi insya Allah kalau misalnya bisnis ini berjalan, kita juga akan mengusahakan membangun peternakan sendiri. Terakhir yang kelima? Yang kelima, aktivitas utama. Aktivitas utama itu pertama, menjual hewan kurban jelas. Sebab kan kita bekerja sama para peternak agar kita membantu mereka menjualkan hewan ternaknya. Yang dua, memberikan pelayanan kurban seperti patungan dan tabungannya. Itu adalah berupa jasa kita biar memudahkan masyarakat yang ingin berkurban tetapi memiliki kendala keuangan untuk bisa berkurban. Yang ketiga adalah mengingatkan masyarakat akan keutamaan berkurban. Mungkin itu saja Pak. BMC dari kita 1 sampai 5 ya. Kang Rizky, saya review ya sedikit ya. Khusus ya, nomor 5 kan. Nomor 5 itu aktivitas utama harus ada yang namanya edukasi product knowledge kan. Jadi ada satu step sebelum sebelum menjual hewan kurban kan penetrasi market tuh. Jadi ada satu aktivitas namanya penetrasi market berupa edukasi tentang kurban ke masyarakat. Itu penting. Kalau masyarakat sudah teredukasi bagaimana menjadi sohibul kurban, dibantu dengan proses tabungan dan seterusnya, insya Allah masyarakat mulai paham. Jadi jangan langsung poin satunya menjual hewan kurban ya, tapi edukasi. Pentingnya atau edukasi syariat-syariat kurban bagi Muslim yang nanti insya Allah akan diberikan ke lapangan. Satu step di situ ya, satu step tentang product knowledge. Satu step lagi untuk rekrut nasabah, yaitu rekrut sahibul kurbannya. Ada proses rekrutmen sahibul kurbannya. Nanti tolong disebutkan, dipinjamkan istilah aja, jangan jadi nasabah, tapi tadi lebih fokus segmentasi atau pelanggannya adalah sahibul kurban, orang yang akan berkurban. Jadi membedakan bahasanya dengan bahasa perbankan. Kang Rizky sama teman-teman kelompok yang kurban ya. Nanti kalau ke nasabah nanti masyarakat itu akan bias nantinya. Oh ini nanti jadi bank, terus nanti jadi pinjaman dan yang lain-lain. Jadi penyebutan nasabahnya nanti di pelanggan utama tuh pada waktu sosialisasi atau pada waktu membuat brosur itu jangan menggunakan kata nasabah. Iya Pak. Ya itu aja masukannya. Siap. Makasih Kang. Ya, good ini nanti kalau bagus ini nanti bagusnya nanti ada aplikasinya Kang. Nanti kita bantu sama tim yang lainnya. Ya, Pak. Aplikasi hewan kurban atau aplikasi maskahun kurban. Oke, ada lagi satu lagi. Enggak? Bisa di close Kang Rizky? Oh iya lupa. Satu lagi mungkin sebelum kita masuk materi. Kelompok mana nih? Ada nggak? Oke, sepertinya Dato. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman yang masih ragu, silakan ya. Silakan ditunda, nggak apa-apa. Tapi kalau ditunda-tunda nanti nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman, mahasiswa di kelas 5C, saya sudah cukup appreciate sama Anda. Ada 2 kelompok yang sudah mengirimkan draftnya. Dan 1 kelompok sudah saya koreksi, kelompoknya Rizky. Dan mudah-mudahan koreksinya bisa diterima Kang Rizky ya. Terus kelompok 2, punten tadi yang kirim belum sempat saya buka karena saya masih ada kelas-kelas yang lain. Nah intinya gini teman-teman sebelum masuk di materi, intinya gini.
Kalau saya tanya siapa yang ada di sini ya, misalkan ini ada Kang Fakih nih, Muhammad Fakih, bisa open mic. Kang Fakih. Bisa open mic nggak Kang Fakih? Atau Teh Ziyadah deh, Teh Ziyadah. Iya, Pak. Oke, saya kasih analogi sederhana nih supaya teman-teman termotivasi untuk belajarnya ya. Saya kasih analogi sederhana. Teh Ziyadah kalau misalkan beli mie ayam di Lebak satu mangkok berapa teh? Biasanya 10.000 mie ayam, Pak. Oke. Teh Ziyadah atau yang lain beli sama tukang mie ayam bayar 10.000. Sama tukang mie ayamnya teh mangkoknya nggak diisi tapi kosong. Kira-kira Teh Ziyadah sama teman-teman marah nggak? Kecewa nggak? Kecewa sih Pak, pastinya komentar. Udah bayar 10.000 kok mangkoknya kosong kan gitu. Nah analoginya gini Teh Ziyadah, Kang Rizky dan yang lainnya kuliah di Latansa bayar nggak? Bayar atau gratisan? Bayar. Bayar kan? Nah kalau bayar Teh kalau nggak dapat ilmu rugi nggak? Rugi. Nah, makanya jadi ilmu itu teman-teman semua, diingat ya, ilmu bisnis, ilmu wirausaha itu nggak cuma belajar di kelas Zoom. Ya, silakan sepanjang teman-teman bertanyanya lewat WAG, insya Allah akan saya bantu jawab. Jadi bertanyanya nggak cuma sebatas lagi kuliah aja, sepanjang Anda ketik aja message pertanyaan di WAG, jangan japri ya di WAG, pasti nanti insya Allah akan saya jawab. Dan pertanyaan teman-teman itu akan membantu teman-teman yang lain yang mungkin juga malu untuk bertanya malah dapat pahala tuh. Jadi jangan sampai teman-teman kuliah di Latansa udah bayar tapi teh nggak dapat ilmu. Ini semester 5 loh, bentar lagi wisuda. Wisuda teh keren pakai baju toga, tapi begitu selesai wisuda teh otaknya kosong, repot kan? Jadi bikin malu kan? Kenapa? Karena nggak mau bertanya tentang materi ya. Atau kelompoknya Kang Rizky nih misalkan sudah mulai spesifik mengerucut nih mau diskusi khusus misalkan sama saya. Yuk kita telepon berlimaan pakai WA. Kan kita, WA bisa atau video call bisa berlima tuh Kang Rizky. Nah ngobrol yuk. Karena kita belum bisa ketemu di kampus, ya langsung aja Kang Rizky sama teman-temannya berlima atau satu kelompok kontak saya, Pak izin video call atau izin telepon kita mau diskusi. Yuk kita siapkan. Nah, jadi jangan ragu teman-teman ya untuk diskusi di luar jam kuliah. Kalau diskusi di jam kuliah nanti memotong materi masalahnya. Oke ya, jadi sekali lagi jangan malu untuk bertanya. Dan diingat teman-teman ya, nanti hasil proposal ini akan saya kejar terus walaupun teman-teman sudah lulus. Jadi saya akan kejar terus supaya proposal bisa running, jalan bisnisnya bisa jadi startup. Jadi saya nggak mau proposal ini cuma sekedar memenuhi nilai mata kuliah kewirausahaan. No, itu bukan tipe saya. Ya, Kang Rizky kalau sudah bikin proposal ini, nah begitu nanti udah wisuda atau begitu mata kuliah ini selesai, semester 5 selesai, semester 6, 7 akan saya tanya Kang Rizky, proposalnya udah jalan belum? Kurangnya di mana? Supaya Pak, ini harus jalan beneran gitu loh. Nggak cuma proposalan. Ya, kelemahan mahasiswa itu cuma bikin perencanaan tapi nggak bisa dieksekusi. Sayang. Ya. Beruntung teman-teman yang sore udah kerja. Tapi kan kerja itu kan belum tentu selamanya Anda kerja. Anda mau selamanya jadi jongos kan enggak. Kalau kesempatan bisa jadi pengusaha, ayo jadi pengusaha. Ya, apalagi yang perempuan nih, Teh Ziyadah dan yang lain-lainnya. Jangan jadi wanita karir, jadi businesswoman. Wanita karir itu ninggalin rumah. Kalau businesswoman kan nggak ninggalin rumah. Selama Anda kerja nanti ninggalin rumah. Oke lanjut ya. Nah hari ini kita akan bahas lanjutan dari yang kemarin. Jadi kita akan bahas tentang proposal bisnis model kanvas step 6, 7, 8, dan 9. Nah, sekedar review sedikit teman-teman semua ya. Jadi penjelasannya tadi Kang Rizky sudah cukup bagus. Jadi mulai dari tengah value proposition, lalu lompat ke bagian kanan habis value adalah siapa yang kita tolong. Target customer-nya, habis itu bagaimana berhubungan dengan customer yang tengah, yang nomor 3, terus channel-nya. Nah, terus key activities-nya. Nah, sekarang sebelum masuk ke sana, saya mau review sedikit atau bahas sedikit tentang yang paling penting dari proposal bisnis, teman-teman. Ya, supaya teman-teman nggak salah langkah nih. Kan kita sudah mulai melangkah nih untuk menjalankan proposal bisnis. Sekali lagi ya teman-teman, proposal ini bukan sekedar proposal
untuk cuma nilai mata kuliah kewirausahaan. Enggak. Mahasiswa Akbid yang sudah saya ajar, saya uber terus. Sampai ada 1 kelompok, 2 kelompok yang bisnisnya alhamdulillah jalan. Dan alhamdulillah orang tuanya ikut bangga. Kenapa? Karena sebelum dia jadi bidan, dia sudah menjalani bisnisnya. Itu kan jadi sebuah nilai plus buat mahasiswa. Itu D3 loh Akbid. Apalagi yang S1 nih. Jadi sekali lagi ya, saya akan kejar terus proposal Anda sampai bisnisnya jalan. Biarin aja. Nah, kalau Kang Rizky bilang, aduh Pan ampun, saya udah kerja aja. Ya sudah, kalau Kang Rizky udah nyerah, saya kerja aja deh Pak Yulikus, saya nggak cuma proposal aja. It's okay, proposalnya saya pinjem, saya serahin sama kelompoknya yang memang mau jalanin. Gitu. Jangan sampai Kang Rizky nanti nyesel. Gitu Kang Rizky pilih jadi karyawan, terus ada temennya yang ngejalanin proposal, dan ternyata tiba-tiba bisnisnya proposal tadi menjadi besar. Nah, Rizky jangan terus nanti nuntut ya. Oke, namanya ide itu nggak cuma ditulis tapi harus direalisasikan. Nah teman-teman semua, lanjut ya. Sebelum masuk ke step 6, saya ingin jelaskan dulu kenapa sih proposal bisnis itu harus dibuat. Ini fungsi proposal bisnis teman-teman. Jadi kalau nanti bertanya, ada yang nanya orang di luar sana, kenapa sih harus bikin proposal bisnis? Nah fungsi proposal bisnis itu yang pertama adalah untuk mengukur kompetensi kita. Jadi jangan sampai bisnis yang kita buat itu di luar dari kompetensi yang kita punya. Nah, sebisa mungkin kompetensi teman-teman satu kelompok itu ada di mana. Nah, itu yang harus dibuat. Terus yang kedua, untuk perencanaan. Kenapa harus perencanaan? Karena bisnis yang baik itu memang bisnis yang direncanakan, bukan bisnis yang ujuk-ujuk dibuka. Ya, contoh misalkan saya tanya sama Kak Teh Hana. Teh Hana, open mic. Iya, Bapak. Teh Hana pernah ke Bandung nggak? Pernah. Oke. Sekali doang. Sekali, aduh, kasihan banget gak pernah jalan-jalan di Kota Lebak ya. Muter aja di Lebak, nggak bosan di Lebak terus. Oke, Teh Hana, kalau dari Lebak ke Bandung berapa jam Teh? Sekitar 5 jam. 5 jam, 6 jam gitu ya kalau macet kan gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau Teh Hana atau teman-teman dari Lebak mau ke Bandung, kira-kira apa yang harus disiapin? Langsung berangkat ke Bandung aja atau harus nyiapin segala-galanya? Harus nyiapin segala-galanya, Pak. Nah, kalau misalkan Teh Hana sama keluarga mau bawa mobil sendiri, berarti harus disiapin apa Teh? Direncanakan apanya Teh? Pertama kendaraannya dulu. Kendaraannya, terus? Ya, kendaraannya siap atau enggak, terus layak atau enggak, terus? Ya, perlengkapannya yang akan dipakai, yang akan dibawa ketika ke Bandung. Yang paling utama bensinnya ada atau enggak, kan gitu. Iya, bensinnya. Ya. Iya. Terus e-tolnya diisi atau enggak, gitu kan Teh? Iya. Ya, terus nanti rencananya istirahat di rest area mana, kan gitu Teh, harus makan siang kan gitu Teh. Iya. Betul ya? Nah, artinya ke Bandung aja yang cuma 5 jam butuh perencanaan. Apalagi bisnis yang mau teman-teman jalanin untuk jadi besar. Butuh yang namanya planning. Butuh namanya perencanaan. Jadi itu satu alasan kenapa kita harus bikin proposal bisnis. Jadi bisnis tuh nggak ujuk-ujuk terus teman-teman buka lapak langsung buka kayak KKU kemarin. Harus buat perencanaan. Nah, terus yang ketiga harus mengukur diferensiasi. Karena bisnis itu harus ada perbedaan. Kayak Kang Rizky kemarin sudah membuat sebuah perbedaan tuh. Jadi gimana ngambil sebuah manfaat yang masyarakat Muslim banyak yang belum berkorban. Padahal mereka mampu kalau niat nabung 1.000 sehari misalkan. Masa kita yang ada di kota kalah sama masyarakat yang di pelosok desa yang cuma tukang becak, tapi dia bisa kurban gitu loh. Karena dia menabung sehari 1.000, sehari 1.000, dia komitmen untuk bisa berkorban. Nah, bisnisnya yang proposalnya Kang Rizky itu nanti ngebantu ke arah sana. Itu namanya diferensiasi. Contoh lain misalkan mau bikin bisnis travel. Nah, travelnya yang seperti apa? Travel yang syariah, travel yang syar'i, atau mau bikin bisnis apa? Bisnis tentang foto studio, boleh foto studio, tapi foto studio yang syar'i. Jangan sampai bikin wedding foto studio, tapi ketika praweddingnya sudah pegang-pegangan, sudah lihat-lihatan. Nah tuh, itu foto studionya sudah nggak berkah tuh. Kenapa? Karena belum nikah prewedding, fotonya sudah sedemikian rupa mesra. Nah, itu kan nggak boleh sebetulnya. Nah ini namanya diferensiasi. Ya, mengangkat syar'i muslimnya, syariahnya ada di mana.
Jadi bisnis yang arahnya ke ibadah itu akan berkah, teman-teman, ya. Terus yang keempat adalah untuk menunjukkan positioningnya. Positioning itu artinya segmentasinya yang mau ditarget siapa. Ada 3 segmentasinya ya, mau middle low, masyarakat menengah ke bawah, middle up, masyarakat menengah ke atas, atau VVIP, masyarakat yang memang orang kaya aja. Nah, kenapa positioning penting? Karena positioning itu nanti menentukan harga dari produk atau jasa kita. Ya, dan yang terakhir fungsinya untuk controlling. Controlling itu untuk pengawasan. Ya. Nah, lanjut berikutnya ya teman-teman. Nah, hari ini sebelum masuk ke 6, 7, 8, 9, saya mau kasih tips sedikit teman-teman tentang bagaimana menyusun visi, misi, sama core value. Karena kelompoknya Kang Rizky dan kelompok siapa tadi sudah mulai masuk ke ranah ini. Visi, misi, dan core value. Jangan sampai salah ya, visi, misi. Nah, sekarang kita bahas ya. Visi, misi. Visi itu apa sih? Nah, gini teman-teman. Kang Rizky, Teh Ziyadah, dan teman-teman yang lain yang sedang membangun perusahaan. Ini kita membangun perusahaan sendiri loh ya. Jadi kalau Eteh sama Akang sudah kerja di perusahaan, pasti setiap perusahaan punya visi misi. Nah, sekarang ketika teman-teman mau bangun bisnis, mau bangun perusahaan, teman-teman sebagai pemilik bisnis harus punya visi perusahaan. Kenapa harus punya visi? Karena perusahaan ini nggak cuma seumur jagung, karena perusahaan ini insya Allah akan jangka panjang. Nah, visi itu apa sih? Visi itu adalah mimpi Anda sebagai pemilik bisnis. Mimpinya bisnisnya mau gimana? Nah, jadi vision itu harus yang baik menyebutkan sasaran dan waktu, Kang Rizky. Nah, bisnisnya Kang Rizky ini yang yang tadi tentang kurban tadi akan menyebutkan sebagai apa? Ya, kalau misalkan jasa laundry yang seperti apa gitu. Kalau misalkan jasa tadi nama ininya apa, Kang Rizky? Saya lupa tadi. Apa Pak? Nama usahanya tadi apa? Mas Kanul Kurban. Mas Kanul Kurban, misalkan Mas Kanul Kurban itu mau jadi apa gitu. Sasarannya adalah satu bentuk koperasi misalkan, ya. Bentuk koperasi karena harus legal kan, koperasi yang berhubungan dengan Sohibul Kurban syariah terbaik di Lebak pada tahun 2022. Nah, itu namanya visi. Ya, sebagai koperasi berbasis syariah yang berhubungan dengan Sohibul Kurban terbaik di Lebak pada tahun 2022. Nah, itu namanya visinya. Nah, termasuk teman-teman yang lain nih. Jadi kalau mau bikin perusahaan, visinya gimana? Mau sampai kapan? Mau sampai di mana? Mau sebesar apa? Pak, harus gitu, Pak. Iya. Karena perusahaan yang teman-teman bangun itu bukan cuma terus habis lulus UAS terus teman-teman tutup. Enggak, saya kejar beneran. Sampai perusahaannya jadi. Saya berharap teman-teman nanti proposal bisnisnya nggak cuma dapat nilai, tapi jadi startup pertama di Latan Samasiro. Nah, ini kelas nih. Ya. Kemarin Akbid sudah berhasil, ini juga harus berhasil. Jadi nanti ketika teman-teman sudah lulus, sudah wisuda, nggak bingung cari kerjaan lagi. Malah udah jadi bos, langsung minta, teman-teman yang wisuda, yang belum kerja, gabung sama saya. Nah, kan teman-teman jadi punya karyawan tuh. Menampung semua mahasiswa yang lulus yang belum punya kerja. Nah, itu visi. Ada pertanyaan tentang visi, teman-teman? Visi adalah mimpinya owner. Mimpinya si pemilik bisnis. Mimpinya Kang Rizky, kalau Kang Rizky yang punya bisnis. Mimpinya Teh Ziyadah, kalau Teh Ziyadah yang jadi ownernya. Mimpinya mau jadi apa ini perusahaan. Dan mimpi itu harus besar. Kalau mimpi kecil namanya bukan mimpi. Mimpi bayar nggak sih, teman-teman? Gratis kan? Kalau gratis kenapa harus sedikit mimpinya? Nah, kalau visi sudah dibuat, sudah ditentukan, yang langkah berikutnya adalah misi. Misi itu apa? Misi itu langkah. Langkah untuk mewujudkan mimpi. Nah, itu misi. Misinya ada 3, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Jangka pendek berarti 1 tahun, jangka menengah berarti 3-5 tahun, jangka panjang berarti sekitar 10-15 tahun. Dituliskan, teman-teman. Di mana nulisnya? Di company profile, Kang Rizky. Company profile harus menuliskan visi perusahaan, misi perusahaan sampai dengan 10 tahun ke depan.
Jadi sekali lagi teman-teman ya, ini kita bicara serius bisnis perusahaan yang mau Akang sama Ete bangun, bukan cuma untuk bikin nilai. Beneran. Saya sudah ngelatih banyak mahasiswa di kampus yang lain dan mereka jadi gitu ya. Di Latansa ini tantangan nih karena belum ada nih masalahnya. Saya baru ini nih ngajar. Jujur teman-teman, saya dosen baru di Latansa ya. Tapi saya sudah mulai bikin berantakan Latansa. Terobosan-terobosan baru. Biarin aja. Ada pertanyaan teman-teman, visi sama misi? Teh Ziada, Teh Hana, atau Akang Ete yang lain? Kang Fakih ada pertanyaan? Visi misi? Ustadz Fakih serius banget, Kiai. Jangan serius-serius kalau melihat materi. Iya, Pak. Kalau serius stres. Kang, hari Ahad besok saya lagi ngasih materi juga buat santripreneur. Saya lagi ngedidik bagaimana santri itu juga menjadi pengusaha. Jadi santri itu ketika nanti dia keluar dari pondok, dia langsung ada di masjid, tapi menjadi masjidnya itu jadi pusat ekonomi. Jadi keren nih. Jadi masjid itu nggak cuma nungguin sedekah dari jamaah, tapi menjadi pusat perekonomian di daerah tersebut. Itu masjid yang keren itu harusnya. Ya, Rasulullah kan ngajarin masjid itu adalah pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat niaga. Jadi bukan cuma ibadah, tapi di sana jadi ada koperasi. Nah, yang ngejalanin siapa? Santri-santri yang kita didik. Jadi besok saya lagi ngasih materi juga. Oke, visi-misi nggak ada ya, nggak ada masalah. Nah, kalau sudah visi-misi teman-teman, step berikutnya yang harus dituliskan di company profile adalah core value. Ya, core value itu nilai strategis dari perusahaan yang teman-teman buat. Isinya itu nilai-nilai luhur, positif dan menggairahkan. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak kita yang nerusin bisnis kita itu tetap jalan. Ya. Semangat luhur. Contohnya apa Pak? Contohnya nilai-nilai luhur dalam budaya Islam atau dalam religius Islam. Jadi misalkan perusahaannya yang dibangun oleh Kang Fakih, core value-nya adalah akhlak. Bahwa perusahaannya Kang Fakih itu yang pertama adalah akhlak itu A-nya adalah amanah, memegang teguh kepercayaan. K-nya itu perusahaannya Kang Fakih itu kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu yang namanya core value. Ya, core value-nya apa? Cari itu teman-teman, cari yang cocok, singkatan-singkatan yang cocok yang nanti menjadi identitas dari perusahaan yang teman-teman bangun. Jadi ini teh teman-teman bikin perusahaan jadi warisan nantinya, warisan keluarga gitu. Kang Rizky kalau kerja, kerjaan bisa diwariskan enggak, Kang? Enggak, Pak. Kalau antum udah kerja di situ, emang anak antum bisa ikutan kerja di situ juga? Kan enggak, kan? Enggak, Pak. Paling ya bantu orang dalam. Kalau bisnis bisa diwariskan enggak, Kang? Bisa, Pak. Nah, jadi ayo bangun kerajaan bisnis buat keluarga atau Kang Ete. Satu lagi misalkan nih, saya lagi komporin juga Teh Hana misalkan. Teh Hana open mic. Teh Hana udah kerja atau belum? Kerja, Pak. Kerja. Oke, asik nih Teh Hana. Teh Hana kerja. Kalau kerja satu hari berapa jam Teh Hana? Karena saya ngajar ya, Pak. Jadi sesuai dengan jam ngajarnya. Jam ngajarnya berapa jam satu hari rata-rata? Satu hari ada yang sampai 6 jam. 6 jam pelajaran. Oke, 6 jam pelajaran. Ditambah pulang perginya di berapa jam, Teh Hana? Saya menetap Bapak di pesantren. Oh, menetap. Nanti kalau sudah berkeluarga apa tetap menetap? Enggak, Pak. Nah, sekarang andai kan Teh Hana sudah berkeluarga ikut suami, tetap bekerja? Tetap bekerja? Tergantung kalau diizinin kerja ya kerja, Pak. Kalau saya nggak saya izinin, istri saya nggak saya izinin kerja. Perempuan nggak boleh kerja, tapi jadi business woman. Buat teman-teman ya akhwat, aduh, siapa yang ramai banget ini ya? Mak-maknya siapa lagi? Buat teman-teman ya akhwat, saya pesan ya,
Kalau teman-teman yang akhwat kerja, begitu ninggalin rumah selama 8 jam, ya, rumah itu Anda tinggal, pertanyaannya sederhana. Anak antum sama siapa di rumah? Suami antum, suami ukti sama siapa di rumah? Sama pembantu. Ih, hati-hati atuh. Nah, jadi daripada ninggalin anak ke tempat pekerjaan, daripada ninggalin suami ke tempat pekerjaan, ayo jadi business woman. Punya bisnis di rumah, bukan di tempat kerja. Nah, kenapa jadi senyum-senyum semua? Oke, lanjut. Yang lain apa lagi nih misalkan? Yang lain tentang core value apa? Contohnya saya ambil singkatan ARIF. A itu adaptif, R itu responsif, I itu inovatif, F itu adalah futuristik. Nah, silakan Anda pilih singkatan-singkatan yang paling cocok dengan bisnis Anda. Ya. Paham? Tiga ide ini, visi, misi, sama core value. Teman-teman semua paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke BMC-nya. Ya, kita masuk ke BMC teman-teman. Kemarin kita sudah bahas sampai dengan yang kelima ya. Yang pertama itu, ada yang tahu yang pertama itu adalah what do you do? Anda mau ngapain di bisnis Anda? Value-nya apa? Jadi manfaat yang didapatkan oleh konsumen apa? Terus yang kedua adalah Anda mau nolongin siapa? Segmentasinya siapa? Nah ini kemarin saya lupa ya teman-teman, untuk customer segment kalau bisa ada dua ya. Yang primer sama sekunder. Jadi pelanggan utama sama pelanggan sekunder. Supaya segmentasi Anda luas. Oke. Terus yang ketiga adalah how do you interact? Bagaimana Anda berinteraksi sama konsumen, PDKT-nya. Bagaimana Kang Rizky dengan bisnisnya melakukan pendekatan ke masyarakat. Ya, edukasi produk. Ya. Edukasi bisa lewat media sosial, bisa juga edukasi langsung terjun ke pengajian-pengajian, ya, dibantu sama kolaborasi dengan ustadz yang ada di masjid-masjid untuk menyampaikan. Hati-hati nih, karena biasanya tabungan itu ada juga di masjid. Nah, jadi Kang tadi yang buat kurban tadi juga harus bisa kerjasama kolaborasi dengan siapa? Dengan DKM masjid. Ya, ada bagi hasil nanti sama DKM masjid. Ya, jangan sampai nanti bertumbukan sama DKM masjid. Yang keempat adalah how do you reach them? Bagaimana Anda menjangkau mereka. Dan yang kelima, tadi sudah kita bahas adalah how do you do it? Key activities. Nah sekarang yang keenam teman-teman. Setelah Anda sudah siapkan semuanya, sampai dengan aktivitas pertama, yang keenam adalah what do you need? What do you need? Bahasa Indonesianya apa teman-teman? Ada yang tahu? Akan sama Eteh, what do you need apa? Halo? Apa yang kamu butuhkan? Yes, kamu butuh apa di bisnis ini? Nah, jadi ya Akang sama Eteh tulis kebutuhannya, key resource-nya apa, sumber dayanya apa. Nah, jangan ditulis misalkan saya akan butuh tempat ruangan di kampus. Kampus Selatan sama Sirawa bukan tempat jualan ya, itu tempat pendidikan. Jadi ya, jadi Anda harus sudah menuliskan, misalkan Kang Rizky tadi menuliskan butuh ruko, rukonya berapa lantai, 2 lantai. Nah, ukurannya berapa, harga sewanya berapa, ditulis sana. Setelah ada ruko, terus berarti butuh apa di bawah? Front office. Ya, front office untuk menerima calon konsumen yang saibul baik tadi, saibul korban yang mau nabung misalkan, kalau dia harus offline. Nah, terus harus ada ruang meeting, harus ada laptop, harus ada kursi, harus ada listrik, tulis semuanya teman-teman. Serius Pak, serius. Jadi jangan ditulis ruangan di kampus. Atau di kampus Pak, Anda setelah sudah lulus nggak bisa lagi pakai kampus. Jadi tolong tuliskan di mana Anda akan melakukan proses berwirausaha. Rukonya di mana, alamatnya di mana, tulis. Saya mau survei. Pak, kalau saya pakai rumah aja gimana? Silakan pakai rumah siapa. Ya, nah ditulis sewa rumahnya berapa? Profesional. Itu kan bukan rumah Anda, rumah orang tua, rumah Umi sama Abi, enak aja.
Mau pakai rumah orang tua untuk usaha, harus kita profesional, bayar, ada usaha, ada bagi hasilnya sama orang tua yang punya rumah. Pak, gak apa-apa Pak, orang tua saya ikhlas. Iya, gue tahu orang tua lu ikhlas, tapi tetap lu harus bayar di sana. Jangan mentang-mentang ikhlas main pakai rumah orang tua aja, ya. Tulis. Jadi sekali lagi, what do you need itu artinya teman-teman harus sudah mendefinisikan ya, sumber daya yang teman-teman butuhkan. Kenapa? Karena itu adalah aset yang nanti Anda miliki sebagai pemilik bisnis. Jadi ketika ditanya, Kang Rizky, asetnya apa tuh? Satu ruko, nah berapa lantai? 3 rantai. Apalagi misalkan komputer berapa unit, ruang kerjanya, karyawannya berapa, butuh office boy, butuh cleaning service, butuh security, tuliskan. Terus butuh kendaraan atau enggak, tuliskan. Kendaraannya apa? Roda 2, roda 4, roda 3, nah tuliskan. Listriknya juga dituliskan. Karena kita orang akuntansi kan, nanti akan ditulis ini menjadi apa? Menjadi modal. Jadi modal nanti, masuknya di cash flow nanti ya. Kita akan hitung-hitungan nanti. Oke, kiri shot ada pertanyaan teman-teman semua? Apa yang Anda butuhkan? Nomor 5, nomor 6. Cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, sekarang kita masuk ke nomor 7. Kalau tadi what do you need, kamu butuh apa? Sekali lagi ya, teman-teman harus spesifik menuliskan kebutuhan bisnisnya. Dari mulai tempat usaha, kendaraan operasional, propertinya, peralatannya, komputernya, dan lain-lain sebagainya, termasuk karyawan yang dibutuhkan berapa. Pak, kita masih belum butuh karyawan, kita aja mau ngejalanin sendiri. Bos, lu itu mau jadi bos. Ya, bukan jadi nggak boleh jadi Superman, tapi jadi super tim, harus bangun tim. Berarti harus punya. Enggak Pak, kelompok kita aja berlima. Oke, kalau kelompok berlima mau berbagi silakan. Siapa yang mau bersih-bersih ruko? Siapa yang bagian matiin lampu? Silakan. Siapa bagian jadi satpam? Silakan. Oke ya, jadi harus dituliskan detail. Tujuannya apa? Tujuannya kita supaya bisa mengestimasi berapa cost yang dibutuhkan untuk bisnis Anda. Paham ya? Lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 adalah who will help you. Apa coba terjemahannya, teman-teman? 5C, ayo. Belajar bahasa Inggris. Tolongmu. 4L nih, lu lagi yang jawab, yang lain kemana? Tidur. Yang lain mana nih? Oke. Who will help you? Teman-teman perhatikan ya. Bagian kiri sama kanan ini menarik nih. Yang sebelah kanan yang warna biru, who do you help? Anda mau nolong siapa? Ya, kan bisnis itu adalah bisnis yang membantu orang lain, menolong orang lain. Nah, ternyata dalam bisnis Anda juga harus ditolong sama orang lain. Kenapa? Karena Anda nggak bisa sendirian dalam bisnis. Nggak bisa stres sendiri, nggak bisa pusing sendiri. Anda harus partner, punya mitra. Nah, kayak yang tadi korban, berarti mitranya siapa? Mitranya adalah tadi siapa tadi Rizky, mitra bisnisnya berarti peternak kambing, peternak sapi. Nah, kan gitu. Terus siapa lagi? RPH, rumah potongan hewan, itu kan mitra. Terus siapa lagi? Dinas peternakan, itu namanya mitra. Gitu. Ya, itu namanya mitra. Paham ya? Jadi key partner itu nanti yang akan menolong Anda menjalankan bisnis Anda yang memang sesuai dengan kompetensinya mereka. Anda nggak perlu jadi tukang sapi, Anda nggak perlu jadi jagal sapi, serahkan sama yang profesional, serahkan sama ahlinya. Sesuatu yang tidak diserahkan sama ahlinya, tinggal tunggu kehancurannya aja. Ya. Pak, kalau misalkan kita mau buka garmen gimana? Oke, garmen ada 2 pilihan. Ya. Garmen itu berarti ada tukang jahitnya. Nah, tukang jahitnya mau ditaruh di mana teman-teman? Mau ditaruh di SDM yang nanti dibayar per bulan sebagai key resource atau jadi mitra. Bedanya apa Pak? Kalau jadi key resource berarti dia digaji oleh Anda per bulan. Nah, nanti resiko kan kalau belum ada project repot nih gaji penjahit di sini.
Nah, kalau jadi mitra adalah penjahit itu akan di-outsource sama Anda. Baru dibayar kalau ada order. Sampai di sini paham teman-teman ya, menentukan key resort yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau karyawan yang punya keahlian ditaruhnya Anda letakkan di nomor 6, berarti Anda harus menghitung biaya cost untuk upah mereka, gajinya mereka per bulan. Gaji, transport, dan yang lainnya per bulan. Padahal bisnisnya baru mau jalan. Nah, kalau saran saya, kalau bisnis baru jalan, mitra yang namanya ahli tadi jangan diletakkan sebagai HRD sebagai karyawan, tapi letakkan dia sebagai mitra. Artinya si tenaga ahli tadi, si tukang jahit tadi, si tukang potong tadi, si siapa lagi ya? Kalau jasa cuci mobil misalkan, Anda jangan jadikan karyawan cuci mobil ini jadi karyawan, ya, tapi jadikan dia per mitra. Paham ya? Jadi bedanya key resource sama key partner. Oke, teorinya gini teman-teman, key partner itu adalah partner yang bisa membantu Anda mencapai value proposition Anda. Jadi kalau Anda misalkan buka bakery, misalkan kalau roti ya, berarti selain chef, Anda juga butuh mitra supplier. Tadi seperti korban tadi, suppliernya tadi ya, peternak sapi. Paham ya? Kalau misalkan jasanya adalah jasa cuci mobil ya, kelas 7C tadi ya. Kalau manajemen wirausahanya dapat semester 7. Semester 7 tadi bikin bisnis tentang usaha jasa cuci kendaraan yang door to door, dia datang ke rumah ya, panggilan gitu. Kayak Gojek dia namanya GoClean, tapi GoClean-nya untuk mobil sama motor. Nah, saya tanya, yang nyuci siapa? Saya, Pak. Iya, lu tuh bos, bukan tukang cuci mobil. Berarti Anda cari profesional, orang yang benar-benar ahli bisa mencuci mobil, ya Anda bayar. Jadi ya Anda berpikirnya bukan sebagai karyawan kerja, tapi Anda sebagai pemilik bisnis. Jangan jadi seperti Johnny the Quiet Man, tapi Anda jadi pemilik usaha Johnny the Quiet Man. Paham ya? 7 ya. Belajar jadi bos, bukan jadi karyawan. Oke, nomor 1 sudah. Anda mau punya value apa? Nomor 2 customer-nya, nomor 3 pendekatannya, nomor 4 reach them-nya, channel-nya, nomor 5 aktivitas Anda, nomor 6 itu key resource ya, yang bantuin Anda atau kebutuhan Anda, yang kelima adalah partner, ketujuh partner. Nah, sekarang yang ke-8. Ini elemen penting anak akuntansi, harusnya bisa nih. Nanti kita masuk di materinya ya, tapi nggak sekarang ya. Anda harus hitung cost structure-nya. What will it cost? Bisnis Anda itu butuh biaya berapa? Strukturnya seperti apa? Ini nanti berhubungan sama mana? Berhubungan sama seluruh elemen yang ada di atas. Untuk biaya marketing berapa? Ya, untuk biaya channel berapa? Untuk tukang aktivitas harian berapa? Bayar listrik berapa? Bayar gaji berapa? Catering berapa? Itu termasuk sewa ruko berapa. Nah, ini dihitung teman-teman. Jadi cost structure itu merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Ditulis secara detail. Komponennya apa aja. Sehingga kita bisa memprediksi berapa uang atau biaya yang harus dikeluarkan untuk aktivitas perusahaan per harinya, per minggunya, per bulannya. Sehingga kita bisa mengukur nanti berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai dan berapa harga pemasaran produk yang nanti kita jual. Karena biar bagaimanapun bisnis tetap harus profit. Kan Anda harus bayar listrik, kan Anda harus sewa ruangan, kan Anda harus bayar karyawan. Jadi tetap harus berpikir tentang profit. Oke, 1 sudah, 2 sudah, sampai dengan tadi 8. Sekarang yang terakhir adalah 9. Nah, kalau nomor 8 tadi berhubungan sama internal, nomor 9 kembali lagi berhubungan sama eksternal. Apa itu? How much will you make? Anda mau buat atau mau dapetin berapa di sini?
berapa yang Anda mau dapat gitu. Atau berapa keuntungan yang mau Anda ambil di sini, revenue stream. How much will you make? Anda mau ambil keuntungan berapa persen di sini. Sehingga investor atau partner yang mau bergabung akan melihat, oh revenue streamnya besar nih. Nah, dia akan mengambil atau menanam modal investasi di usaha Anda. Revenue stream itu apa? Setiap perusahaan butuh aliran cash flow ya teman-teman ya. Kalau akuntansi pasti sudah paham. Untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, revenue stream atau keuntungan bisa dapat dari sumber pendapatan perusahaan, bisa dapat dari penjualan, bisa juga dapat dari dividen atau hasil bagi. Ya. Jadi itu tadi bisnis model kanvas ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Dengan gambar cuma satu halaman, isi 9 komponen, teman-teman sudah bisa menjelaskan seberapa menariknya bisnis yang teman-teman akan bangun. Ya. Ini 1 sampai dengan 9 ya. Jadi pekan depan semuanya sudah mulai harus jadi nih. 1 sampai 9 ya, dikirim lewat WAG ya. Per kelompok ya. Supaya bisa saya nilai dan saya komentari. Nomor 1 sampai dengan nomor 9 sesuai dengan kelompoknya. Oke, nah, terakhir ini contoh bisnis model kanvas teman-teman ya, kita review ya. Ini contoh bisnis apa nih? Fashion t-shirt. Jadi dia t-shirt benefitnya tadi atau profitnya dari proposalnya dia bisa custom, bisa pesan dalam jumlah dikit ataupun jumlah banyak. Dan dia juga melayani pembuatan kemeja seragam untuk sekolah, ormas, kantor, dan seterusnya. Itu ya, 1 contoh. Contoh yang kedua ini apa nih? Catering. Nah, perhatikan partnernya adalah pemasok bahan baku. Jadi kalau Anda mau bisnis catering, jangan belanjanya di minimarket bahan bakunya atau mahal. Anda harus belinya langsung ke pemasok. Beli daging ke pemasok, beli ikan dari pemasok, beli sayur mayur juga dari pemasok. Langsung ya. Jadi fresh dan harganya bisa mengurangi dari kos pengeluaran Anda. Oke, ini catering. Berikutnya ini bisnis. Oh, tadi yang saya sudah sampaikan nih. Foto studio. Anda bangun tuh di Lebak belum ada tuh foto studio yang berbasis syar'i. Ya. Foto studio yang ada, coba Anda saingin, Anda jadi kompetitor di sana ya. Foto studio supaya teman-teman kita yang sudah mondok ya, alhamdulillah mereka sudah mondok, keluar dari pondok dan harus menikah, jangan sampai terjebak di foto studio, wedding fotografinya, pre-weddingnya malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Belum menikah, tapi pre-weddingnya sudah begitu. Aduh, belum nikah malah udah berbuat dosa kan? Pak, pegang-pegang nggak boleh kan belum nikah, belum muhrimnya. Nah, jadi jangan sampai Anda membangun sebuah bisnis, tapi malah menjebak konsumen Anda malah berbuat yang tidak semestinya, yang dilarang oleh agama. Nah, belum ada nih teman-teman ya. Menarik nih. Ya. Kalau ada, saya siap bantu nih sebagai fotografer dan yang lainnya. Nah, fotografernya bisa Anda ambil ya. Yang penting Anda punya SOP yang beda sama foto studio yang lain. Dan akan sangat banyak ya konsumennya, apalagi di lingkungan Lebak kan, kota santri ya. Banyak banget ini konsumennya ya. Oke, foto studio. Yang berikutnya, nah ini tadi foto studio tuh ada sudah ya. Yang berikutnya adalah ini tentang apa nih? Minuman kesehatan. Boleh juga Anda bisnis tentang madu baduy. Anda bukan jadi pengrajinnya, tapi Anda memang ambil atau Anda berkolaborasi sama penghasil atau pengumpul madu. Ya, di Baduy sana, di desa-desa sana, di Pandeglang dan yang lainnya pasti banyak lah madu-madu hutan. Nah, Anda kerjasama, nah, Anda akan bisa mengangkat ekonomi desa tuh. Ketika usaha desanya bisa Anda bantu, kan ekonomi yang ada di desa bisa makin baik kalau bisnisnya bisa menjangkau ke seluruh Indonesia bahkan internasional.
Oke, itu dari materi dari saya. Ada pertanyaan teman-teman, jadi disimak lagi semua tahapan bisnis model kanvas, lalu persiapkan tugas kelompok masing-masing, lanjutkan BMC-nya sampai tanggal 9, dan siapkan tugas Anda per kelompok dimulai dari ringkasan dan bab 1. Yang sudah kirim, kalau sudah direvisi, kirim balik ya, supaya saya koreksi lagi. Oke, sebelum saya tutup, silakan jadikan forum ini diskusi teman-teman supaya Anda di kelas saya nggak dapat mangkok kosong, ya. Harus dapat ilmu. Kamu nanya Pak. Silakan Pak Rizky. Itu yang kelompok saya udah direvisi tadi. Cuman dikumpulinnya kemana lagi Pak? Apa ke langsung WAG aja lagi? di sana di WAG aja. Jadi teman-teman yang lain sambil belajar juga melihat, bukan nyontek ya, tapi belajar. Kang Rizky bisa jadi orang yang lain bisa bantu. Kang Rizky kemarin kalau nggak salah saya kasih tambahin landasan teori tentang hadis, terus saya kasih ide kolaborasi nanti dengan aplikasi Kang ya. Kalau Kang Rizky cuma yang sifatnya offline akan sangat sulit Kang. Karena sekarang sudah online. Nah, berarti kelompok Kang Rizky nanti harus cari orang yang nanti siap untuk membuatkan aplikasi sesuai dengan idenya Kang Rizky dan kawan-kawan. Saya banyak teman kok yang bisa bantu buat aplikasi tadi. Oh keren tuh aplikasinya, kalau di Lebak bisa launching. Nanti yang launching dari Bupati ya, Kang Rizky ya. Pak ini bercanda, serius, saya mau nggak pernah bercanda, serius. Bisnis itu harus serius. Oke, yang lain silakan. Yang mau ditanya, mumpung masih ada waktu, 10 menit, 20 menit, enggak. Sekali lagi ya, jangan sampai teman-teman nggak punya ilmu. Aduh Pak, saya nggak usah jadi pengusaha, jadi karyawan aja. Oke, silakan. Tapi jangan salahkan saya kalau tiba-tiba yang namanya karyawan pada satu waktu perusahaan bisa bangkrut karena bukan punya Anda dan Anda bisa di PHK. Nah, ribetnya tuh kalau ilmu wirausahanya cuma setengah. Yo, silakan. Nggak ada? Yang punya kelompok mau tanya silakan. Bapak mau tanya. Silakan Teh. Ya. Kan Pak kita misalnya mau bangun bisnis nih ya Pak. Nah terus udah bangun bisnis tersebut, terus pasti kan kayak misalkan sewa gedung, terus rekrut karyawan, kan itu butuh modal ya Pak, pasti modal awalnya. Nah untuk bisnis. Nah setelah kita jalani bisnis itu memungkinkan gak sih Pak kalau balik modalnya itu dengan cepat? Terus kayak memungkinkan gak sih kalau modalnya itu bakal ketemu gitu Pak, bakal balik lagi ke kita? Bukan cuma bakal balik lagi Teh Elvira, bahkan akan berlipat kali Teh. Kalau nggak bakal balik, nggak mungkin itu banyak yang apa namanya yang mau belajar jadi wirausaha. Coba di luar sana. Atau gini teman-teman, insya Allah nanti pekan depan kalau binaan saya ada waktu, saya akan hadirkan untuk diskusi sama teman-teman ya. Saya cari waktu dulu. Saya akan tunjukkan binaan-binaan saya yang sudah berhasil menjalankan bisnisnya, dan bukannya nggak balik Teh, justru akan jadi apa namanya pertumbuhan bisnisnya akan sangat tinggi, berlipat-lipat. Ya, apalagi kalau bisnisnya memang sesuai dengan syariat ibadah. Allah itu suka sama yang niaga loh ya. Gimana Teh? Yakin modal itu akan balik? Pertanyaannya gini Teh Elvira, itu nanti modalnya dapat dari mana Pak? Begitu Teh ya, modalnya dapat dari mana Pak? Kalau Anda mikirin modal, nggak akan jalan-jalan. Makanya saya arahkan teman-teman bikin proposal ide bisnisnya dulu. Begitu proposal ide di bisnisnya bagus, brosurnya bagus, semuanya bagus, terus sudah hitung cost-nya bagus, itu nanti kita bisa bawa ke investor. Kita tawarin. Banyak di luar sana orang-orang kaya yang bingung duitnya mau diapain.
Contoh nih Teh Elvira, di luar sana banyak itu pensiunan-pensiunan Telkom, pensiunan-pensiunan PLN, pensiunan-pensiunan Indosat, duitnya banyak. Tapi mereka mau bangun bisnis bingung, udah tua. Nah, kita manfaatkan itu untuk jadi partner bisnis. Dengan cara apa? Kita sodorkan proposal bisnis. Itu yang pertama. Nah, proposalnya gimana? Ini yang lagi kita susun. Ya, proposal bisnis yang baik itu akan membuat orang percaya. Oh, ini begini, nanti presentasi. Lalu yang kedua, proposal bisnis teman-teman yang bagus, ini akan saya bawa untuk PKM. Ya, tahu kan PKM, kreativitas mahasiswa. Nah, kalau menang, itu palingnya teman-teman bisa dapat 19 juta, 40 juta. Itu ambil sendiri dosennya, saya nggak ngambil ya. Itu ambil sendiri. Nah, saya nggak ngambil. Saya hanya ngebantu kok. Pak, kalau misalkan proposal ini saya buat, tapi saya cuma memenuhi nilai buat UAS saja, it's okay. Tapi percaya atau enggak, proposal Anda nanti saya minta ya. Dan jangan salahkan saya kalau proposal itu saya kasih ke teman Anda yang mau jalanin bisnis. Begitu Anda ngejalanin, teman Anda yang jalanin dan jadi besar, jangan nanti berantem ya. Aduh, itu kan proposal gua. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Teh Elvira gimana? Cukup jelas? Iya Bapak, jelas. Makasih Pak. Optimis, ya optimis. Insya Allah pekan depan ya, saya tunjukin anak-anak mahasiswa. Bukan Latansa ya, karena saya memang baru masuk di Latansa. Akbit yang kemarin nanti saya coba ambil. Ada 2 kelas kemarin yang sudah berhasil menjalankan bisnisnya, bikin masker sama alkes, alat kesehatan, dan itu jalan. Terus ada lagi di Akbit kemarin bikin tentang buku apa ya? Kalau yang di puskesmas itu buku Ibu Sehat kalau nggak salah, tapi itu jadi digital, itu juga berhasil. Lumayan yang download banyak. Oke teman-teman yang lain yang mau ditanyakan silakan. Tantangan saya untuk ngajar kewirausahaan di kelas karyawan memang besar. Karena mindset Anda sudah terbentuk mindset karyawan biasanya. Ya. Udahlah Pak, saya jadi karyawan aja. Itu oke, nggak masalah. Saya menyampaikan materi, tapi nanti proposal bisnisnya dibuat, saya bawa ya, saya pinjam. Izin tanya Pak. Silakan Teh. Sebenarnya agak sedikit minta solusi sih Pak ya. Misalkan contoh nih Pak, ada 3 orang gitu. Mereka ingin membuka usaha nih bertiga misalkan. Kemudian kerjasama lah mereka, yang satu yang memiliki ide, yang satu memiliki modal, dan yang satu memiliki aset. Ketika kan untuk membentuk suatu usaha itu kan modal ya Pak yang pasti, akhirnya mengajukanlah ke bank, dan ternyata salah satunya ada kemacetan untuk membayarkan modal itu ke bank nih Pak nih, kan jadi kesemuanya nih menjadi masalah. Nah itu solusinya gimana ya Pak? Supaya si usahanya ini tetap berjalan gitu, dan pengembalian modalnya juga lancar. Baik. Oke Teh Dini, yang pertama ya Teh. Yang pertama, apa lagi curhat ya Teh? Yang pertama, buat yang belum terjebak sama bank, saya sarankan jangan pinjam modal di bank. Ada riba di sana, nggak baik. Nah, saya sarankan itu. Ya, lebih baik pinjamnya sama koperasi atau investor yang nanti akadnya sesuai dengan syar'i. Itu pertama, yang belum terjebak. Kenapa? Kalau Anda sudah masuk di riba, aduh dosanya luar biasa teman-teman. Ya, pasti teman-teman sudah tahu lah ya, riba itu sama dengan apa? Menyetubuhi ibu kandung sendiri kan? Bahaya itu, bahaya. Ya, kalau yang sudah terlanjur kayak Teh Dini gimana solusinya? Ya, pertama itu dulu ya. Jadi ya, sebisa mungkin teman-teman yang belum terjebak ke sana ya,
nanti kita arahkan. Kalau sudah jadi proposalnya, saya arahkan ke koperasi atau ke investor. Jangan ke bank. Sekali lagi, jangan ke bank. Ya. Walaupun bank menggiurkan, tapi di Muslim usahakan bank itu hanya kita gunakan dalam sisi teknologinya, transfer dan yang lain-lain. Tapi uangnya jangan disimpan di sana. Jangan disimpan di sana. Kalau bisa di emas dan. Oke. Nah, bagaimana tentang Dini? Nah, sekarang saya tanya sama Dini tadi. Teh Dini pertama akadnya bertiga ada nggak tertulis kan? Ada Pak, tertulis. Kita bertiga datang ke bank, ya. Oke, tertulis. Artinya bertiga ini punya tanggung jawab yang sama kan Teh ya? Iya. Oke. Iya. Nah, itu resiko Teh. Nah, terus iya. Dari perbankan masalahnya di mana Teh? Jadi yang memiliki aset nih, karena kan modal ke bank itu kemarin jaminan ya Pak ya. Oh jaminan. Jaminan, ya pakai jaminan. Jadi sih yang pemilik jaminan ini yang macet. Kalau kita sih udah ngewanti-wanti. Ini bisa-bisa kan kalau sama macet kayak gitu di bank ya ditarik gitu, disita sama bank gitu. Tapi sampai saat ini masih kita bantu solusi nih dari 2 orang ini. Tetap. Asetnya apa Teh? Asetnya apa? Rumah Pak, rumah. Waduh. Rumah siapa itu yang dijaminin? Masih agak ada Pak di daerah Cileles lah pokoknya. Oke. Nah, kebetulan makanya aku juga agak sedikit, aduh Pak, minta solusi kalau bisa. Kalau bisnis yang dijalankan apa Teh? Apa ya, kayak produk kecantikan kayak apa sih? Itu yang aku tuangin di ide juga Pak. Itu sebenarnya punya aku. Iya, yang VCO itu. Oh, VCO. Ya, okay, jadi okay. Jadi itu modalnya atas nama aku. Ya. Pertumbuhan bisnisnya bagus nggak? Pertumbuhan bisnisnya bagus nggak selama ini? Bagus, alhamdulillah bagus. Makanya tetap kita perjuangin buat lancar ke banknya. Nah, kalau bagus, salah satunya adalah itu tetap tanggung jawab tetap harus diselesaikan ya Teh ya. Nah, iya, berarti jadi ada opsi yang kedua adalah kita cari penjamin atau partnership di tempat yang lain Teh. Iya. Kita kolaborasi di tempat yang lain. Nanti kalau misalkan proposal sebelumnya ada nggak Teh? Kalau bisa kirim ke saya Teh. Proposal sebelumnya. Iya. Nanti kirim ke saya Japri ya. Iya Pak. Siap. Nanti insya Allah kalau nanti saya pelajari terus ada temen yang kebetulan lihat pertumbuhan bisnisnya bagus ya nanti kalau jodoh saya jodoh iya, ya iya, Pak. Kan namanya itu suka jodoh. Kalau kita kan bukan bank Teh. Kalau bank pasti siapa yang minjem pasti diambil Teh. Kalau bank kan gitu. Iya. Intinya uang iya, muter. Kalau investor dia akan berhitung dulu. Nah nanti tolong ini direkam nggak apa-apa Teh. Ini direkam loh. Di YouTube. Ini saya edit ya Teh. Nanti saya edit. Iya Pak. Jadi nanti tolong Teh Dini kirim dulu ke saya lihat dulu ya. Nanti saya coba bantu ya. Saya coba bantu cari solusi. Mudah-mudahan ada kolaborator di luar bank ya yang bisa tertarik ke asetnya atau masuk ke investasinya Teh Dini. Iya. Atau nanti gini Teh, kita jangan bicara di sini ya Teh. Nanti kita. Oh iya Pak, siap. Misalkan berapa perputarannya, berapa asetnya dan seterusnya nanti ya di belakang aja ya. Iya, siap nanti Pak. Kedengaran yang lain nanti yang lain minta bagian Teh. Oke, makasih Teh Dini ya. Iya sama-sama Pak. Ya, makasih Teh Dini sudah mempercayakan untuk curhat ya. Untuk curhat itu sulit ya kalau kita belum percaya sama orang. Nanti insya Allah saya coba cari solusinya Teh. Tapi nanti ya kita japri aja. Nah yang lain kira-kira teman-teman ada pertanyaan untuk materi? Oke, cukup ada ya? Mungkin Pak. Cukup ya. Baik kalau nggak ada teman-teman saya rasa cukup. Terima kasih. Nanti ini izin saya posting ya. Sekali lagi tetap semangat untuk menjalani proposal bisnisnya. Walaupun teman-teman karakternya sudah karakter karyawan, percaya deh. Suatu ketika teman-teman akan mau nggak mau, khususnya akhwat nih ya, pasti harus menjadi seorang pengusaha. Karena belum tentu suaminya mengizinkan ukti-ukti ini kerja. Ya. Jadi kalau buat yang akhwat, jangan jadi wanita karir, tapi jadilah business woman.
wanita yang menjalankan bisnis di rumah saja. Ya, sehingga suaminya sama anaknya nggak dipegang sama pembantu. Bahaya kalau di tengah kerja, lalu suaminya jatuh cinta sama pembantu. Lalu Elvira sudah senyum-senyum terus begitu ibunya pulang, anaknya manggilnya bukan Umi, tapi anaknya manggilnya Tante. Ih, Tante kemana aja, padahal itu anak kita. Ya, yuk kita mulai belajar pelan-pelan merubah mindset kita menjadi bisnismen. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi tetap semangat. Teh Dini ditunggu japriannya, proposalnya. Ya, mudah-mudahan ada solusinya. Yang penting kita usaha dulu Teh Dini ya. Nanti jodohnya seperti apa bagaimana ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, see you.